Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini Bang Syahrin harus menanggapi tadi. Oh iya. Bu Siti dia bilang, jangan mengecilkan kami, Bang. Padahal kami ini totalitas sekali kalau untuk Bang Anies. Tidak. Kita memang tidak mengecilkan, cuman menurut hasil survei seperti itu. Gitu. Jangan percaya survei. Berarti percaya hasil survei. Oh iya. Kita percaya hasil survei ya. Hasil survei dalam artian bahwa tentunya lihat lembaganya juga, kredibel atau tidak. Yang kedua lihat metodologinya, sesuai nggak atau tidak dengan kaidah-kaidah akademik, ya kan? Nah, yang kita maksud itu adalah bahwa dari sisi survei seperti itu, tapi bahwa semua warga Jakarta, ini kan memang atensi Anies kan memang selama ini terhadap semua warga Jakarta, tidak terpilah-pilah ini dukungan ini, tapi bahwa memang yang menjadi prioritas karena yang namanya pemimpin itu kan hal yang biasanya tidak sampai terpikirkan itu kan rakyat kecil. Nah makanya Anies selalu menjadikan rakyat kecil itu adalah hal yang utama, orang yang lemah. Karena kalau orang yang kuat kan udah kuat, udah besar, ngapain lagi. Tapi bahwa orientasi terbesar, pikiran terbesar yang harus dialokasikan, yang harus dipikirkan, yang menjadi perhatian itu adalah rakyat kecil. Jadi makanya memang orientasi Anies itu ke sana. Makanya program-program sosialnya banyak terhadap orang yang tidak mampu sekolah, tidak mampu kuliah, tidak mampu ke rumah sakit, ya kan, lansia, pekerja. Begitu pula di perkampungan terkait dengan hunian, Kampung Bayam, Kampung Akuarium, dan 30-an kampung itu kan yang butuh perhatian. Dan kita melihat bahwa selama Anies bertugas di Jakarta, orientasinya itu lebih banyak kepada rakyat kecil, dalam hal ini rakyat yang lemah. Makanya Anies memperjuangkan kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sering dikatakan bahwa harus membesarkan yang kecil tanpa perlu mengecilkan yang besar. Ini yang memang menjadi lebih orientasi. Tampak di mana kalau selama ini yang Ridho kah, Pramono Rano kah, atau Darmakun? Belum kelihatan dong. Kalau Aniesnya kan sudah disosialisasikan. Oh iya, Anda mungkin masih ngurusin yang internal dulu kali. Kalau yang lain udah sosialisasi. udah turun ke jalan. Sosialisasi kan jalan. Ya, oke. Ya, jadi kalau dalam perspektif tentunya kan Anies memang dengan semua kan baik. Anies ini dengan yang paling sejalan Bang Syahrin. Ya kan kita nggak bisa juga mengatakan ini persejalan atau tidak, tapi bahwa dengan semua itu baik. Yang kedua, kan kita juga belum lihat bahwa siapa aja nanti ditetapkan oleh KPU tanggal 22. Setelah ditetapkan kan nanti kelihatan kan bahwa mana aja kira-kira yang secara visi, kan dua yang sering dipesankan oleh Anies. Yang pertama adalah lihatlah rekam jejak apa yang telah dilakukan ke belakang, seperti sebagaimana tugas yang pernah diembannya. Apakah sesuai nggak apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan? Yang kedua adalah lihatlah ke depannya. Ke depannya itu adalah apa yang direncanakan 5 tahun. Ketika nantinya diberi amanat atau mandat bertugas sebagai gubernur, apa yang direncanakan untuk itu. Nah, dua ini yang sering dipesankan oleh Anies. Nah, ada di mana kita kan belum lihat. Ada di mana itu? Kita belum lihat nantinya. Kan ketika nanti ditetapkan, kemudian kan nanti dimasukkan daftar visi misinya. Nah, ini kan kita mesti periksa. Nggak kelihatan yang di Banten, nggak kelihatan yang di Bandung dan di Jawa Barat, nggak kelihatan itu. Iya, kan yang Jakarta kan kita bicara yang soal kan Jakarta. Rekam jejak, Bang. Iya kan? Ini kan orang-orang baru belum di Betul, kan ada rekam jejak yang ini pernah di Jawa Barat. Iya, Bisa kelihatan di Bandung, Jawa Barat. Ini juga kan sudah punya juga di ada di Banten, ada juga sebagai kabinet di pemerintahan kan bisa dilihat rekam jejak itu. Nah, ini kan nantinya kan bisa dilihat. Kan itu satu faktor rekam jejak. Faktor kedua kan adalah apa yang menjadi rencana kerja ke depannya selama 5 tahun ke depan. Nah, dua hal ini penting untuk kita lihat nantinya. Dan dokumennya kan nanti, baru setelah pendaftaran kan. Maksudnya setelah penetapan. Riz, rebutan sama Bu Siti, Riz. Iya. Gimana, Riz? Enggak, jadi memang yang paling kita tekankan adalah Mas Pram dan Bang Dul ini adalah sosok yang saya pahami adalah sosok yang sangat mengerti Jakarta. Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu. Jadi memang kombinasi ini kombinasi yang luar biasa. Yang satu Mas Pram dan Mas Pramono adalah sosok yang berpengalaman di bidang legislatif, di bidang eksekutif juga sebagai sekretaris kabinet. Jadi beliau tahu pembangunan di Jakarta tidak hanya khusus Jakarta, melainkan pembangunan-pembangunan di wilayah sekitar Jakarta, bahkan Indonesia secara keseluruhan, karena beliau mengetahui betul pembangunan-pembangunan. Tapi kan kalau kita bicara mengenai suara kan tetap dong harus iya, betul. Jadi beliau tahu kan masalah problem Jakarta ini tidak bisa jadikan problem parsial hanya di kota Jakarta saja, di provinsi Jakarta. Tetapi ada kota-kota penyangganya, ada Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor misalnya. Nah, Mas Pram tahu betul itu bagaimana progres-progres pembangunan dan apa yang perlu ditingkatkan. Sementara Bang Dul, kita sudah tahu sebelumnya bahwa beliau
orang Kemayoran misalnya gitu kan. Beliau lama di sini, beliau benar-benar mengangkat nama Jakarta di panggung nasional sehingga orang tahu bagaimana keberpihakan Bang Dul terhadap masyarakat Jakarta. Beliau ingin anak-anak Jakarta misalnya naik level. Maka ada filmnya kan, serialnya Bang Dul anak sekolahan gitu loh. Karena Bang Dul ini concern sekali terhadap pembangunan manusia. Maka track recordnya di Banten misalnya, beliau misalnya sangat berpihak terhadap bagaimana pembangunan prestasi anak-anak di Banten. Misalnya Rizky Juniansah kemarin ya kan, itu anak didik beliau. Bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat di sana, pemuda. Kalau diarahkan, kalau dibina, beliau masyarakat ini akan menyebabkan prestasi, dan prestasi itu akan membanggakan Indonesia. Kemudian Provinsi Banten saat Bang Dul menjabat itu menjadi untuk pertama kali sejak Provinsi Banten berdiri, Banten menjadi juara MTQ nasional. Gitu. Jadi keimanan ketakwaan masyarakat juga bisa dilihat lah ya, betul track record. record ya. Nah, dari segi program itu jelas, Mas Pram dan Bang Dul misalnya berkomitmen untuk menggratiskan sekolah SD sampai SMA gratis, baik untuk yang sekolah negeri dan swasta. Dan kemarin yang dijelaskan bahwa penerima KJP semua akan digratiskan masuk Ancol dan Taman Mini. Nah ini kan tidak hanya dari bangku sekolah secara formal, tetapi perkembangan otak kanan gitu loh, perkembangan mental health gitu. Jadi secara tidak biar langsung rekreasi Anda juga mengatakan gitu loh. yang diharapkan oleh Yang dua paling poin sejalan. tadi itu Anda masuk di situ. Kalau kita bisa jujur, sebenarnya kita bisa melihat tidak hanya dari Pak Ahok dan gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi nafas perjuangan Mas Setarikan Anies nafas itu gitu ya. ada di kami, gitu loh. Dengan Anies Baswedan. Ya. Dengan Anies Baswedan. Oh, ada. Gimana, Jadi, Faruk? ada dua kata yang harus kita garis bawahi. Apa tuh? Sejalan dan rekam jejak. Ya. Mas Anies kan dari PDI ya. Rekam jejaknya dari 2017 sampai 2022 ya, selama Mas Anies kan kita bisa lihat sebagai oposannya Pak Anies ya kan. Belum tentu, tapi kan kebijakan di DPRD kan nggak langsung ditolak-tolak Itu semua. kan kebijakan di DPRD, kita bisa lihat bagaimana rekam jejaknya PDI menolak banyak kebijakan Pak Anies ya, Formula E, penjualan saham bir misalnya Masa contohnya. sekarang sejalan gitu maksudnya? Masa tiba-tiba sejalan gitu kan? Ya, Lah, ya kita lihat aja justru secara- di dalam secara partai program koalisinya, gitu, secara program. di partai Jangan bahas masa koalisinya lalu terus, brother. Nah, ini kan tadi Kita kita lagi tangannya bahas dari PKS dan bahas Bentar. masa lalu terus. Ini kan lagi bahas rekam jejak dan sejalan. Saya mau meng-highlight itu. Kalau kita ingin melihat ke depan, kita harus juga lihat rekam jejak bagaimana partai-partai koalisi yang ada di KIM ini juga kan mereka supporting Pak Anies kebanyakan. Baik itu ada di PKS, baik itu ada di PKB, baik itu ada di Gerindra. Ini kan kebanyakan supporting sistemnya Pak Anies pada waktu 2017 sampai 2022. Sehingga nggak aneh dong ketika Pak Anies misalkan mau mendukung kita ya orang blueprint kita bisa jadi mirip-mirip karena memang sudah banyak sejalan dari sejak 2017 dulu gitu ya, antara Pak Anies dan partai-partai koalisi yang ada di dalam Kalau koalisinya sejalan kenapa Ridho nggak gitu. dicalonin, brother? Hah? Ya itu kan udah lewat Itu kepala saya tim Mas Anies. ya kan? Saya bahas sejarah, itu bahas sejarah gitu. Ya kalau mau berbicara kayak gitu, ini kan saya pakai sudut pandang PKS ya. Ya. Kita kan pada masanya kita terhalang sama threshold ya. Ya. Dan ketika threshold itu sudah ada perubahan, ya ini kan semua sudah sepakat gitu. Nggak elok, nggak etis ketika sudah ada kesepakatan, ya kesepakatan itu dibatalkan ya. Tapi ya balik lagi ke sini ya, saya rasa kalau kita berbicara LK-nya sendiri ya, oke, LK itu Gubernur Jawa Barat, LK itu dulu Wali Kota Bandung, tapi kita juga jangan lupa, LK itu bertahun-tahun waktu itu mendampingi Pak Fauzi Bowo untuk merencanakan tata kota. Itu orang nggak banyak tahu, sebagai stafnya, itu loh. Jadi jangan bilang LK nggak pernah ngurusin Jakarta, lah itu ngurusin gitu. Itu ngurusin kan. Dan kita ngelihat track recordnya Pak Suswono sebagai mantan Menteri Pertanian, ya beliau paham betul bagaimana bisa menanggulangi swasembada pangan di Jakarta khususnya. Krisis pangan yang ada di Jakarta. Oke, bagaimana kalau dengan Darmakun, Bu Siti? Tadi yang paling sejalan, mereka mengklaim masing-masing paling sejalan dalam mereka gitu. Kalau Darmakun melihat rekam jejak kan kemarin juga sempat ramai pada saat proses pendaftaran independen. Berpengaruh nggak, Bu? Ya, Darmakun itu kan orang baru. Tentu saja kita bisa melihat rekam jejaknya. Tapi rekam jejaknya yang utama, siapapun dia seorang polisi bintang 3 dan bisa dilihat sampai sekarang. Tapi yang paling menonjol adalah kejujuran, integritas, dan keberanian mengemukakan suatu pendapat
serta keberpihakan dia kepada masyarakat itu sudah jelas, terutama di bidang kesehatan yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi sebetulnya karena dia baru, betul-betul dengan pemikiran-pemikiran baru yang tentu saja tidak menghilangkan prestasi-prestasi yang dari yang lama. Tetapi yang namanya ada mindset yang kita pengen merubah. Kita ada aura perubahan. Jadi kita berangkat dari masyarakat itu sebagai auranya subjek, sama ya Bu ya? bukan sebagai objek. Jadi contohnya, misalkan mau membangun JIS, itu masyarakat kan dipinggirkan menjadi kampung bayam. Kemudian baru dibikin apartemen. Nah itu jangan ada penggusuran seseorang, penggusuran satu kelompok yang belum siap tempatnya yang dia tempatkan. Nah akhirnya sekarang di apartemen dia nggak bisa masuk. Dia sudah meninggalkan tempatnya yang lalu, terkatung-katung. Itu berapa triliun kalau dihitung dengan kerugiannya. Nah itu mesti harus mempunyai suatu sistem yang baru. Jadi kita harus merubah sistem-sistem yang ada. Harus berpihak Darmakun pada punya masyarakat. itu gitu ya Bu? Tidak hanya membangun dan membangun. Jakarta sudah cantik. Kita tinggal mempercantik dengan hati yang baik, dengan keadilan, dengan Bu Siti. kemaslahatan masyarakat yang merata. Jakarta udah cantik, cuman kurang hijau, kurang aman barangkali, dan kurang indah. Indahnya harus dihiasi dengan hati yang aman dan indah. Di mana kita beribadah tenang, beribadah itu cukup aman menurut kepercayaannya masing-masing, dan Jakarta adalah keberagaman. Dan itu kerukunan umat beragama itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi keperpihakan kami kepada masyarakat itu mirip dengan Pak Anies, bahkan kami lebih nyata. Mungkin tidak terekspos. Bahkan kami lebih nyata katanya. Nah, mungkin tidak terekspos. Memang kita pakai baik Bu Siti. Jadi begini Bu Siti ya. Sendiri. Karena kami tidak mempunyai sponsor, kami harus berdiri di atas kaki sendiri, dan modal kami adalah berani. Kalau rakyat yang masih fanatik pada partai, ya kami pasti nanti akan tidak sukses. Tapi kalau sudah kami tangkap Bu Siti, mohon maaf saya potong Bu. Yang sedang kecewa dengan partai, nah itu partai politik. Ini justru di akhir kita melihat ya. Iya, justru di akhir kita melihat nih nampaknya ketiga-tiganya saling berebut Anies gitu kan. Tapi yang jelas pokoknya hari ini pun juga ada agenda yang ditunggu-tunggu juga oleh Dakdikduk para peserta ini gitu kan ya. Akan ditetapkan juga oleh KPU Jakarta dan di beberapa wilayah di tanah air juga yang akan mengikuti kontestasi pilkada pilkada secara serentak tentunya di tahun 2024 ini. Terima kasih Bang Sahrin, terima kasih Mas Haris. Baru terima kasih. Bu Siti Fadila Subari, terima kasih atas waktunya. Ya, saya semua narasumber kami pagi hari ini, terima kasih. Kami akan jeda dulu, bisa usai jeda kita akan lihat bagaimana kemeriahan tuh dia. Pesta Rakyat HUT ke-79 TNI. Usai jeda ya, sesaat lagi tetap di sini.